Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Kepulauan Meranti Polda Riau menggelar kegiatan pelatihan pengibaran Sang Merah Putih di halaman kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Selat Panjang, Provinsi Riau. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengibaran Sang Merah Putih di halaman kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Selat Panjang, Provinsi Riau. Para anggota yang terpilih dinilai memiliki ketahanan fisik dan mental yang prima, postur tubuh sesuai, moralitas yang baik, serta disiplin yang tinggi. Para anggota Paskibraka yang telah menjalani pendidikan dan latihan diharapkan dapat menjiwai dalam sikap perilaku saat bertugas. Dalam pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di Kepulauan Meranti Riau, Ibtu Ali Alfianto bertindak sebagai Komandan Paskibraka dalam pengibaran bendera merah putih. Sedangkan penurunan bendera merah putih sebagai Komandan Paskibra Ibda Dongan Marultua Manalu. Para pembina, pembimbing, pelatih, dan panitia memberikan apresiasi atas segala usaha serta kesungguhan selama proses pelatihan dan pendidikan putra-putri terbaik di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pemirsa, mulai tahun 2002 lalu, Paskibraka 2002 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, melainkan berada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka. Lalu seperti apa sejarah dari Paskibraka itu sendiri dalam momen untuk pertama kalinya upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara? Kami sampaikan sejarah dari terbentuknya Paskibraka. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka, pembentukan Paskibraka tidak disiapkan hanya sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia saja, tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Betul sekali, jadi kita ini membentuk adik-adik yang berkarakter Pancasila, di mana adik-adik ini sudah dibekali gitu kan, bersama-sama dengan BPIP selaku penanggung jawab Paskibraka. Alhamdulillah dari sikap, tingkah, perilaku mereka itu sudah dengan usia muda ini gitu yang cukup luar biasa kakak-kakak gitu kan. Mereka sangat luar biasa selama kegiatan yang diberikan oleh BPIP dan juga kakak-kakak narasumber yang lainnya. Sistem pembinaan dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan terdiri dari pembelajaran aktif ideologi Pancasila dan pemantapan nilai wawasan kebangsaan. Pelatihan terdiri dari pelatihan kepemimpinan dan pelatihan baris berbaris serta pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Dengan pola pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebangsaan. Dengan demikian, para Paskibraka siap menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila. Persiapan mental ini adik-adik tentunya ditempa kegiatan setiap hari, Kak. Setiap hari kegiatan dari bangun tidur, kemudian kegiatan pagi lari pagi, kemudian masuk lagi kegiatan di lapangan, kemudian kegiatan lagi pada saat malam hari sampai mereka tidur kembali. Itu juga untuk melatih mental mereka supaya mereka lebih siap ketika nanti ditugaskan pada saat pengibaran dan penurunan Sangsaka Merah Putih. Jadi semua disampaikan ke Agus tadi, adik-adik suruh mencoba semua dari tahap dan pok 8, pembawa baki, pengibar, pembentang, dan pengerek. Semua dikasih formasi yang sama, tidak dibeda-bedakan. Nah, disitulah kita kasih dicoba, minimal yang sedikit kesalahan dan akan kita ulas terus dan kita latih terus biar tidak ada kesalahan sedikit pun. Gagasan Paskibraka sendiri lahir pada tahun 1946 di mana pada saat ibu kota Indonesia dipindah ke Yogyakarta.
Pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya, Mayor Laut Husein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Tetapi karena gagasan tersebut tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda terdiri dari 3 putra dan 2 putri, berasal dari berbagai daerah yang kebetulan sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Salah satunya adalah Siti Dewi Sultan Asin yang bernama lahir Siti Dewi Gandunilai dan akrab disapa Titik Dewi, paskibraka pertama yang dipercaya sebagai pembawa nampan wadah dari bendera pusaka yang diberikan Presiden Republik Indonesia. Sedangkan kelima orang paskibraka tersebut melambangkan jumlah sila pada Pancasila, dan mulai sejak saat itu sampai tahun 1949 pengibaran bendera di Yogyakarta selalu dilaksanakan dengan cara yang sama. Ketika pada tahun 1950 ibu kota dikembalikan ke Jakarta, Mayor Laut Husein Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan sampai tahun 1966, di mana selama periode tersebut petugas paskibraka diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang berada di Jakarta. Di bawah naungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP memastikan pelatihan intensif dan standar untuk anggota paskibraka. Pelatihan ini mencakup kedisiplinan, keterampilan baris berbaris, serta pemahaman tentang sejarah dan makna bendera merah putih. Tidak terlalu berat karena jalannya dengan hati dan semangat, jadi semua ini terasa ringan gitu karena semangat dan juga karena dari hati, jadi jalani saja apa yang diberikan. Jadi kita paskibraka sekarang ini bukan cuma mau menjalani tugas upacara saja, tapi kita juga mendapatkan ilmu tentang dasar-dasar negara, 4 konsensus dasar negara. Paskibraka sendiri, ya selain untuk upacara, tentunya kami sangat dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa. Untuk itu kami sebelum mulai latihan itu kami ada pembelajaran atau pembimbingan dari Lemhanas mengenai 4 konsensus negara, di mana kami benar-benar dilatih di situ, dan saya begitu sadar kalau 4 konsensus bangsa ini tuh ternyata sedalam itu artinya. BPIP juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sekolah-sekolah dalam proses seleksi dan persiapan paskibraka di seluruh Indonesia. Dan pada proses selanjutnya, paskibraka tidak hanya tampil dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga pada berbagai acara kenegaraan lainnya. Mereka berperan secara simbolis dalam memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan bangsa. Selanjutnya, selain melaksanakan tugas menaikkan dan menurunkan sangsaka merah putih pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Lahir Pancasila, paskibraka juga dipersiapkan untuk menjadi duta Pancasila. Pemirsa, tim pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk pertama kalinya melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Sebelumnya sebanyak 76 calon paskibraka tingkat pusat tahun 2024 menjalani latihan di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat. Lalu seperti apa tim paskibraka saat menjalani latihan? Berikut laporan saya untuk pemirsa Polri TV. Baik pemirsa Polri TV, saat ini saya berada di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat, dan saat ini sedang dilaksanakan latihan calon paskibraka nasional untuk persiapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara nantinya. Dan untuk mengetahui kegiatan ini lebih lanjut, simaklah liputan saya berikut ini. Calon paskibraka tingkat pusat tahun 2024 menjalani latihan di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat sejak tanggal 12 Juli hingga 10 Agustus 2024. Sebanyak 76 calon paskibraka tingkat pusat yang berasal dari 38 provinsi menjalani sejumlah pelatihan, terdiri dari pelatihan kepemimpinan dan pelatihan baris berbaris serta pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh
mandiri, dan berkarakter Pancasila. Aibtu Agus Haryadi, personil Bakremin Ditsamapta Polda Metro Jaya yang ditugaskan sebagai pelatih dari unsur Polri, mengatakan para calon paskibraka tingkat pusat tersebut menjalani latihan mulai pukul 7 hingga pukul 16 setiap harinya, dengan waktu istirahat 1 jam pada pukul 12 dan kembali lanjut latihan mulai pukul 13 hingga 16, sehingga dalam seharinya mereka kurang lebih latihan selama 9 jam. Tim paskibraka merasa sangat bangga karena mereka adalah perwakilan dari 38 provinsi yang mengemban tanggung jawab besar untuk melaksanakan tugas mengibarkan maupun menurunkan sangsaka merah putih pada tanggal 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. Perasaan bangga pula lantaran sekaligus mengharumkan nama daerah dan orang tua dan mencetak sejarah sebagai tim paskibraka pertama di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara. Perasaan saya sih sangat bangga sekali dan senang sekali karena paskibraka tahun 2024 ini yang akan menjadi sejarah buat pertama kali penugasan di Nusantara tersebut. Kalau berat sih tidak terlalu berat karena jalannya dengan hati dan semangat. Jadi semua ini terasa ringan gitu karena semangat dan juga jalani saja apa yang diberikan. Selanjutnya, selain melaksanakan tugas menaikkan dan menurunkan sangsaka merah putih pada upacara peringatan HUT kemerdekaan RI dan Hari Lahir Pancasila, paskibraka juga dipersiapkan untuk mencari duta Pancasila. Baik pemirsa, semoga latihan para calon paskibraka nasional ini berjalan dengan baik dan lancar hingga nanti perhelatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia ke-78 yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara nantinya. Saya Bribda Faisal Ridho dari Cibubur, Jawa Barat melaporkan untuk Poli TV. Pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.